baik di muka umum waktu ibadah bersama-sama, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mulai ayat 22, saudara, saya senang memperhatikan firman ini. Terima kasih Paulus, engkau hebat sehingga meninggalkan kebenaran ini kepada kami sampai hari ini. Tetapi sekarang, rekan-rekan hamba Tuhan, supaya tetap kita bersukacita dalam melayani, seberat apapun kondisi situasi yang kita hadapi, kalau bersama dengan Yesus, beban itu ringan, kuknya itu enak. Jangan lupa konsep itu. Asal ini dia. Tetapi sekarang, kalau kita baca besok dia bunyi apa? Bunyi apa? Sekarang. Jadi tiap hari. Tetapi sekarang, sebagai apa? Tawanan siapa? Roh. Mari kita tanya jujur pada diri kita sendiri. Dalam pelayanan kita, siapa yang menawan kita? Sama tadi. Kalau organisasi yang menawan kita, atau istri kita yang menawan kita, atau uang yang menawan kita. Arti kata sebagai tawanan roh, itu artinya aku tidak berdaya kecuali roh yang menawan aku, yang mengatur aku. Siapa yang mengatur kita? Siapa yang menyetir hidup kita? Itu arti. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, bukan tur. Dan aku tidak tahu, kalau saya pakai terjemahan Persin, dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi di situ atas diriku. Aku nggak mau tahu. Tapi Roh Kudus memberitahu, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Wow, ini luar biasa. Dari kota ke kota kepadaku, yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa hotel dan restoran menunggu aku. Apa begitu? Nah, baca. Siapa yang menunggu dia? Penjara dan sengsara. Gila ini. Tapi dengan bangga dia menyatakan itu. Secara logika, berat enggak pelayanan seperti ini? Penjara dan sengsara yang menunggu. Berat tidak, saudara? Berat. Tapi lihat cara dia ngomong. Ini berat atau tidak dalam kalimat-kalimat ini? Tidak. Kok bisa? Nah, itu lagi. Beban Yesus itu ringan. Kuknya itu enak. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan pernah putus asa dalam pelayanan. Seberat apa, setidak enak apa, difitnah, disalahkan, dipojokkan, dituduh, dan macam-macam. Tetaplah bersukacita. Karena bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ kalau kita nginjil, orang gak bisa nolak. Ketika orang-orang itu tahu betapa penderitaan yang kita alami. Mereka akan heran. Sejarah gereja mengakui, bahkan secara dunia, ada tokoh hebat. Kalau kita mendengar tokoh-tokoh hebat dari Tiongkok, Wang Mingtao, pernah dengar nama itu? Watchmeni, itu orang-orang yang sangat menderita. Sampai Watchmeni dipotong lidahnya karena capek pemerintah komunis melarang dia ngomong. Potong saja lidah. Tapi dia nggak putus asa. Nulis walaupun nggak bisa ngomong. Hebat sekali. Saudara, Paulus tahu itu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara yang sengsara menunggu aku. Lihat ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Rekan-rekan hamba Tuhan, waktu kita melayani, jangan takut untuk mati. Amin. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja, destininya jelas. Tujuan akhirnya jelas. Asal saja aku dapat mencapai apa? Garis finish.
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Dan sekarang aku tahu, ini yang mengharukan. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Memang mereka nggak ketemu lagi dengan Paulus. Ini yang terakhir. Lagi sekali saya katakan, biarlah sukacita pelayanan kita bukan karena fasilitas. Tetap harus ingat itu. Sukacita kita karena Tuhan. Maaf ya rekan-rekan, maaf saya harus ngomong. Jangan pernah nuntut hak kepada pusat. Kalau mereka lupa, laporkan Tuhan. Jangan kirim surat. Oh enggak, amin. Sebab kita bukan hamba organisasi dan kita bukan hamba uang. GMI yang kita pakai sebagai kendaraan itu bukan tujuan akhir. Tapi panggilan surgawi dari Kristus Yesus itu tujuan akhir kita. Tapi juga jangan pindah organisasi kalau lupa ngirim. Ngerti maksudnya? Berarti saudara hamba organisasi juga kalau begitu. Cari organisasi mana yang punya duit yang bisa jamin aku. Maaf. Kita ini hamba siapa? Harus selalu diingat. Kita ini melayani siapa? Harus selalu diingat. Hebat Alkitab ini. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita kagum. Bagi istri atau suami tidak bersama-sama kita hari-hari ini, bagikan firman ini. Supaya kita berdua bisa kompak terus, sehati, sepikir, seia, sekata. Karena kalau tidak, saudara, beban orang di samping kita itu jauh lebih berat daripada beban-beban yang lain. Jawab iya atau tidak? Kalau kita nggak sehati dengan pasangan kita, itu penderitaan, saudara. Itu penderitaan yang nggak bisa dikatakan lagi. Bagi yang belum menikah, selamatlah saudara. Supaya saudara tidak salah menikah. Karena yang salah menikah, lanjutkan sampai Yesus datang. Loh, betul nggak? Nggak boleh bertobat. Kalau bertobat berarti kan kawin lagi. Nggak bisa. Teruskan. Iya, lanjutkan. Terima apa adanya. Maka itu jaga pernikahan kita. Karena betul saudara, yang di samping ini bisa membebani lebih berat. Betul tidak? Kalau sampai salah, aduh, nggak bisa bayangkan. Itu saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Saya sering berkata kepada banyak anak-anak muda, orang salah kawin itu seperti orang hidup ngemut silet. Tahu kata ngemut? Mengulum silet, bukan permen silet. Silet bener. Itu penderitaan. Orang yang salah kawin itu, kalau istilah bahasa Indonesia, seperti orang pakai sepatu, tapi di salah satu sepatu itu ada kerikil yang nggak bisa dikeluarkan. Bisa bayangkan penderitaan jalannya. Itu orang yang salah kawin. Kenapa ada orang salah kawin? Karena kawin dengan orang yang salah. Maka itu yang belum menikah, selamatlah saudara, supaya saudara jangan salah menikah nanti. Salah kawin itu merusak panggilan Tuhan, saudara. Maka itu jaga dan tunggu. Oh, benar. Maka itu Alkitab itu ngajar soal pernikahan, telitinya luar biasa. Hebat sekali Alkitab. Sekarang bisa bersukacita karena pelayanan itu. Karena kita tahu beban siapa yang kita pikul. Wah, hebat sekali. Sampai sudah datang, tetap bersukacita. Ya, tepuk tangan ya buat Tuhan. Tidak ada kesulitan cerita apapun yang bisa mengalahkan kita. Karena pelayanan itu sungguh luar biasa. Bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati.